penilaian bahwa tahun ini adalah PPDB terbaik sepanjang saya berada di Komisi 5. Tahun ini ada satu terobosan, dikembalikan ke web sekolah. Itu adalah gagasan kami beberapa tahun yang lalu meminta kepada gubernur untuk dikembalikan ke web sekolah. Itu bukan penemuan gagasan dari saya berpikir merenung atau berhayal, tapi itu adalah masukan dari sekolah-sekolah pada waktu kami melakukan monitoring PPDB ke sekolah-sekolah. Lalu yang kedua, mengapa ini PPDB terbaik? Kalau dulu problemnya adalah mendaftar susah, tapi hari ini menganggap masyarakat lulus susah bagi yang tidak lulus. Iya. Jadi ini adalah aspek regulasi yang harus Bapak Ibu sekalian patuhi. Siapapun yang lulus pasti akan bergembira, tapi yang tidak lulus pasti kecewa. Nah, tinggal dibalik saja. Kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa memfasilitasi dengan jalur tol bagi mereka yang nggak lulus jadi lulus, pasti mereka akan bergembira. Tapi bagi yang tergeser, Bapak Ibu sekalian pasti akan tahu bahwa mereka juga pasti nggak lulus. Itu yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian, begitu ada orang yang tidak lulus lalu mereka kecewa, sampai kapanpun PPDB akan menghadapi persoalan yang sama. Ya. Tahun yang akan datang pun akan ada masalah yang sama. Lalu kemudian ini adalah persoalan tentang kemampuan pemerintah mengakomodasi kepentingan semua masyarakat. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan uang banyak untuk sekedar anaknya lulus di SMA negeri, yang saya yakin itu bukan kepala sekolah, tapi bisa jadi mereka ada yang melakukan proses agensi. Jadi misalnya mereka merasa tidak yakin lulus, tapi ternyata dengan sistem mereka sebenarnya lulus zonasi, lulus prestasi, tapi karena saking khawatirnya dia nitip dulu ke seseorang. Ya. Begitu lulus, orang itu dijanjikan akan mendapatkan uang. Proses seperti itu kan terjadi, bisa jadi terjadi di mana-mana. Padahal lulus by sistem, tapi kemudian mereka sudah kurang pede, kan, dan kemudian menjanjikan sesuatu. Inilah yang kemudian menodai proses PPDB. Nah, beberapa tahun yang lalu saya berseteru dengan gubernur terkait dengan sekolah gratis. Ini yang saya khawatirkan. Kalau orang tua wali murid bersedia untuk membayar hanya sekedar lulus, saya yakin mereka juga bersedia untuk bergotong royong ketika mereka bersekolah. Seperti kasus di SMK 5 Kota Serang. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Saya tidak terlalu harus mengevaluasi banyak hal tentang proses PPDB. Saya lebih bagaimana kita memperbaiki sistem ke depan dan regulasinya. Tapi problemnya tidak di situ. Kalau yang lulus bahagia, yang tidak lulus kecewa, itu akan terjadi sampai kapanpun. Selama masih ada yang tidak lulus, baik. Iya. Ya, tapi sistem ini yang harus diperbaiki. Daya tampung sekolah yang mesti ditambah, dan kebijakan bagaimana membuat regulasi sekolah swasta bisa berpartisipasi untuk bisa menampung yang tidak lulus. Lalu peserta didiknya ini bisa mendapatkan proteksi dari pemerintah untuk bisa ringan biaya, ini menjadi satu terobosan. Saya memahami betul kenapa orang Tangerang Raya itu begitu ingin masuk sekolah swasta, sekolah negeri. Karena sekolah swastanya mahal. Begitu tidak lulus di sekolah negeri, mereka akan sulit sekali untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terjangkau bagi mereka. Terutama orang-orang pondok aren, orang Pamulang, mereka berhadapan dengan sekian banyak sekolah-sekolah favorit swasta murah. Dan saya merasa bangga ketika banyak orang sekolah ingin masuk sekolah di sekolah negeri. Berarti sekolah negeri kita bagus sekali. Karena tidak ada satu orang pun yang mau berspekulasi menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak bagus. Problem di Kota Serang, kalau orang sudah tidak lulus di sekolah SMA atau SMK negeri, maka mereka tidak punya harapan untuk bisa sekolah di swasta. Iya. Karena jumlah sekolah swasta sedikit, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan dapil saya. Dapil saya Pandeglang, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak sekali yayasan pondok pesantren, madrasah aliyah yang orang lebih percaya untuk memasukkan anaknya di sekolah-sekolah semacam itu, walaupun swasta. Karena ada mindset dari masyarakat, sekolah swasta secara ideologis lebih mewakili ideologi mereka dari sisi keyakinan A, B, C, dan D. Jadi ketika tidak lulus sekolah negeri, mereka tidak masalah. Sehingga tidak ada satu orang pun yang meminta tolong saya untuk anaknya dibantu di dapil saya untuk bisa masuk sekolah SMA. Itu keuntungan tersendiri buat saya. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, makanya saya juga setuju dengan Basri, ke depan jangan dimatiin lagi HP-nya. Karena penderitaan Bapak dan Ibu sekalian sama dengan penderitaan teman-teman saya di DPRD Komisi 5, Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya yang bukan dapil Tangerang Raya, HP saya terlanjur tersebar kemana-mana. Apa yang terjadi? Sampai saya berdebat dan saya diancam dengan berbagai macam hal, dan saya kadang-kadang
Saya jadi bisa memahami Ibu kenapa mematikan handphone sebenarnya. Karena rasanya saya juga pengen mati handphone saya. Karena seolah-olah saya ini bisa memaksa Ibu sekalian, saya dikasih nomor telepon Bapak dan Ibu sekalian untuk saya menelpon agar anak mereka lulus. Setelah saya cek ternyata bukan anak mereka. Iya. Bahasa-bahasa itu jarang sekali yang bilang bantu anak saya, ponakan saya. Iya. Ke ponakan. Banyak banget itu ponakan. Yang saya jadi curiga, jangan-jangan bukan ponakan gitu loh. Mereka bagian orang-orang yang ingin merusak proses transparansi dan akuntabilitas ini. Mereka adalah orang-orang, maaf tanda kutip, yang dianggap punya relasi, lalu kemudian orang minta tolong ke situ, lalu kemudian mampu memaksa saya dan teman-teman saya untuk memaksa ibu-ibu sekalian agar mereka diluluskan. Ini problem yang sangat sepele dari problem pendidikan sebenarnya. Yang problem sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah sistem pendidikan ini. Karena saya bahkan berpikir, hebat sekali orang tua berani mengeluarkan uang banyak hanya sekedar untuk lulus, belum bayar. Berarti memang mereka antusiasme terhadap pendidikan ini tinggi. Sinyal ini yang harus diambil oleh kita semua, oleh kepala sekolah, oleh DPRD Provinsi Banten, oleh gubernur, untuk memikirkan jalan keluarnya. Jadi kalau kita tertumpu kepada PPDB, menurut saya kita salah besar. Mau mereka memaksa ibu-ibu, mau memaksa bapak-bapak, mau memaksa kami untuk anaknya sekolah, ini tindakan yang luar biasa. Mereka ingin anaknya sekolah di tempat yang menurut mereka berkualitas. Tapi karena mereka tidak tertampung, karena kemampuan kita yang kurang memadai, kita yang harus berpikir bagaimana daya tampungnya juga jadi lebih besar. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang kita butuhkan. Kenapa tidak ke depan kita rencanakan untuk ability to pay? Kalau yang mampu bayar aja sih. Lalu, tapi tidak boleh dipaksa, karena ada aturannya di Undang-Undang Sisiknas bahwa partisipasi masyarakat itu diperlukan. Kalau mereka mampu dan mau membangun satu ruang kelas baru untuk menampung mereka bisa belajar di tempat Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah tinggal bertanggung jawab menambah gurunya. Pemerintah tinggal bertanggung jawab menambah fasilitasnya. Kalau kita hanya berbicara tahun ke tahun, bagaimana men-CD, baik itu kepala dinas, baik itu PJ Gubernur, atau siapapun, PPDB sukses. Tidak boleh ada yang mengorbankan siapapun, karena saya berani berhadapan dengan siapapun untuk berargumentasi apa masalahnya PPDB ini nggak sukses. Masalahnya adalah yang lulus bahagia, yang tidak lulus kecewa. Mau siapapun gubernurnya, mau siapapun kepala dinasnya, mau siapapun kepala sekolahnya, mau siapapun anggota dewannya, nggak akan bisa merubah suatu keadaan di mana yang lulus bahagia, yang lulus kecewa. Tinggal bagaimana tahun depan kita mengevaluasi apa regulasi yang bisa membuat semakin mudah mereka mendaftarkan diri. Karena online itu bukan tentang internet, online itu tentang kemudahan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau masyarakat kita sudah paham ini, nggak perlu lagi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ditelepon oleh siapapun. Karena yang harus akuntabilitas dan transparansi itu sudah selesai dengan komputer. Orang jarak ada aturannya kok, udah bisa kelihatan di zonasi. Yang memverifikasi itu harusnya mesin kalau untuk zonasi. Kalau untuk prestasi kan sudah jelas kualifikasinya. Nah, hal-hal yang lain yang bersifat afirmasi, hal-hal yang lain yang bersifat aspirasi, itu udah hal-hal yang bersifat stabilitas. Karena aturan itu tidak punya perasaan. Tapi kita manusia, jadi kepala sekolah, kita jadi anggota dewan, kita manusia. Jadi kepala dinas manusia, jadi gubernur manusia. Tidak boleh mengabaikan aspek-aspek perasaan. Ada hal yang kadang-kadang tidak bisa selesai dengan komputer. Apa iya gara-gara PPDB masyarakat sekitar kecewa sekolah Bapak Ibu sekalian dibakar, Bapak Ibu sekalian harus percaya sama komputer? Karena masyarakat punya perasaan, Bapak Ibu juga punya perasaan. Dinamika itu yang tidak boleh kemudian yang orang sebut sebagai sebuah keistimewaan. Siapapun itu punya pengecualian. Tapi semua itu harus ada alasannya. Dan itu tidak bisa dimengerti oleh komputer. Itu cuma kita yang tahu bagaimana kondisi sekolah kita berbahaya manakala kita tidak melakukan tindakan-tindakan istimewa sebagai sebuah pengecualian. Jadi sekali lagi, secara stabilitas memang masih menyisakan kekecewaan-kekecewaan. Bapak bisa meningkatkan lab, Bapak bisa membangun musola, Bapak bisa meningkatkan ekstrakurikuler, Bapak bisa berbicara dengan masyarakat, yuk maunya apa? Kenapa orang berani mahal bayar ratusan juta di sekolah swasta? Karena ada kualitas yang ditawarkan.
Karena Bapak Ibu sekalian bukan cuma melulusin orang, tapi bagaimana lulusan sekolah ini bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang sekarang ancamannya bukan provinsi lain saja, tapi internasional. Iya. Jadi kalau dengan sekolah yang terbatas anggaran ini Bapak Ibu sekalian sudah mampu meluluskan lulusan yang bersaing, Bapak sekalian nih, Bapak Ibu dan kepala sekolah ini, kepala dinas pendidikan, gubernurnya lah dalam hebat. Dananya terbatas, tapi anaknya masih berkualitas. Tapi ada cara lain untuk bisa membuat ini lebih berkualitas. Kalau seandainya dalam pendidikan itu kita bisa mencapai 5, kenapa kita harus berhenti di angka 3? Kalau kita bisa 10, mengapa berhenti di angka 7? Pendidikan itu harus up. PPDB sudah selesai. Dan PPDB ini, sekali lagi mungkin menyisakan masalah, tapi saya sebut ini adalah PPDB terbaik dari PPDB sebelumnya. Ini yang harus sama-sama kita jaga. Siapapun yang digaji oleh APBD tidak boleh mendemarketing pemerintah. Jelek atau buruknya itu dievaluasi, tapi kita harus mengkampanyekan keluar bahwa pemerintah sukses. Kalau kita bilang ini gagal keluar dari mulut kita, digaji oleh APBD, maka kemudian kita membuat kekisruhan yang seharusnya harus kita eliminate. Jadi yuk sama-sama tutup buku PPDB. Maka Pak Ketua Komisi 5 hari ini bersama Bu Sri, Pak Umar hadir di sini karena ingin menutup kisah-kisah yang menurut kami sudah harus diakhiri, tapi kita buka lembaran baru untuk menjadikan pendidikan ini tidak berorientasi kepada proses-proses yang seperti itu, tapi kita melihat ke depan. Kami hadir di sini meluangkan waktunya dan ingin bertemu dengan Bapak-Bapak karena kami ingin segera mengakhiri hal-hal yang kita terlalu berkonsentrasi. Kita terlalu berkonsentrasi pada proses yang sesungguhnya bukan substansinya saja, tapi ada substansi proses yang 3 tahun mereka harus di sekolah. Itu yang harus kita pikirkan. Dharma bakti Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di tengah-tengah anak-anak didik kita, semoga Allah menggantinya dengan amal kebaikan. Amin. Memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu sekalian, mendidik mereka itu sebagai amal jariah. Amin. Dan semoga yang mau pensiun juga bisa membawa kenangan manis. Guru tetap guru walaupun muridnya sudah jadi presiden. Jadi Pak Yeremia bisa jadi doktor dan sekarang ketua Komisi 5. Kemarin saya ke Medan bersama beliau, lalu beliau datang ke salah satu guru di sekolahnya, beliau bercerita dan saya sekarang berkaca-kaca, guru beliau sekarang masih jadi guru, tapi Pak Yeremia sudah jadi dokter dan juga jadi ketua Komisi 5.